NEBOSH General Certificate 2, Elemen 5, Electrical Safety. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel YouTube Agam Belajar. Tujuan dari elemen ini adalah pertama, membuat garis besar prinsip bahaya dan resiko yang terkait dengan penggunaan listrik di tempat kerja. Kedua, membuat garis besar tindakan pengendalian yang harus diambil saat bekerja dengan sistem kelistrikan atau menggunakan peralatan listrik pada berbagai kondisi tempat kerja. Tiap tahun di Inggris ada 30 kematian di tempat kerja. 30 kematian domestik karena sengatan listrik, luka bakar listrik, busur listrik, kebakaran, dan ledakan. Terminologi kelistrikan. Volt, beda tekanan, yaitu satuan pengukuran tekanan listrik. Ampere, arus, yaitu satuan pengukuran aluran arus listrik. Ohm, resistensi, yaitu suatu pengukuran hambatan listrik. Arus searah DC, yaitu satu sumber keperalatan dalam satu arah, misalnya baterai. Arus bolak-balik AC, yaitu arus listrik yang arah alirannya bolak-balik pada frekuensi tertentu. Frekuensi diukur dalam siklus per detik yang dinyatakan dalam Hertz. Pada standar British, 50 siklus per detik. Konduktor, bahan yang memungkinkan listrik mengalir dengan mudah, misalnya tembaga, baja, air, dan lain-lain. Isolator, bahan yang memiliki hambatan tinggi terhadap arus listrik, misalnya plastik, karet, kayu, dan lain-lain. Kelistrikan, hukum Ohm. Semakin tinggi tekanan listrik atau semakin rendah resistensi rangkaian, semakin tinggi arus yang mengalir pada suatu rangkaian listrik. Atau I sama dengan V per R, di mana I diukur dalam ampere yang merupakan aliran atau arus elektron. V diukur dalam volt, yaitu beda potensial atau tekanan. R, resistensi, diukur dalam ohm. Contoh hukum ohm. Jika tegangan yang diberikan dalam rangkaian adalah 230 volt dan resistensi rangkaian adalah 1000 ohm, maka hitung nilai aliran arus dari rangkaian. Pada gambar terlihat arus adalah volt per resistance, di mana arus adalah 1000 per 230, yaitu 0,23 ampere atau sama dengan 230 miliampere. Daya listrik yang diwakili oleh aliran arus listrik dalam suatu rangkaian dapat ditentukan, yaitu P sama dengan V kali I, di mana V adalah volt, I adalah ampere, dan daya W diberikan dalam watt. Bahaya utama listrik. 1. Sengatan listrik, yaitu kontak dengan bagian aktif. Ini bisa kontak langsung, itu melakukan kontak dengan konduktor yang hidup, atau kontak tidak langsung, yaitu melakukan kontak dengan konduktor yang tidak hidup dalam kondisi normal, tetapi menjadi beraliran listrik karena ada kesalahan. Kedua, arcing, atau busur listrik. 3. Kebakaran dan ledakan, serta luka bakar. Arcing. Listrik dapat melompati celah udara yang menyebabkan efek kejutan pada orang yang tidak bersentuhan dengan konduktor. Kebakaran dan ledakan. Aliran listrik menghasilkan panas. Jika aliran besar melewati konduktor yang tidak sesuai, maka panas dapat menyebabkan kebakaran. Luka bakar. Panas dari arcing atau aliran yang berlebihan melalui tubuh menyebabkan kerusakan jaringan. Jenis efek sengatan listrik: rasa sakit, muscular contraction, fibrilasi, cardiac arrest atau serangan jantung, luka bakar pada entry dan exit point, luka bakar pada organ dalam, paralisis pada organ pernafasan, dan kematian. Efek utama listrik pada tubuh dapat berupa kerusakan sistem saraf, fibrilasi atau detak jantung yang tidak teratur, jaringan terbakar saat masuk dan keluar, kerusakan organ dalam, serta kontraksi otot. Dan ada kemungkinan dari efek sekunder seperti terlempar ke belakang dan jatuh.
jatuh dari ketinggian, pergerakan mesin yang tidak disengaja, terlempar, atau gerakan tubuh tiba-tiba, dan kemungkinan kebakaran dan ledakan. Faktor yang mempengaruhi keparahan sengatan listrik diantaranya arus, lama waktu kontak, jalur listrik melalui tubuh, konduktivitas atau ketahanan tubuh, tegangan, konduktivitas lingkungan, sifat kontak, serta umur dan status kesehatan korban. Jika seseorang telah menerima sengatan listrik, tindakan pengendalian berikut harus diperhatikan. Pertama, jangan menyentuh orang yang terluka sampai arus dimatikan. Jika arus tidak dapat dimatikan, berdirilah di atas bahan isolasi kering dan gunakan alat kayu atau plastik untuk melepas orang yang terluka dari sumber listrik. Kemudian, berikan pertolongan pertama jika kita memenuhi kualifikasi. Dan jangan lupa untuk menghubungi bantuan profesional. Penyebab utama bahaya kebakaran listrik: sirkuit yang tidak memadai untuk arus, sirkuit kelebihan beban, sikring atau fuse tidak sesuai, misalnya menggunakan paku, kabel dan insulasi listrik rusak, koneksi longgar, kabel terlalu panas karena insulasi termal, panas berlebih karena ventilasi yang kurang, bahan yang mudah terbakar dekat dengan peralatan listrik. Pengendalian ketika bekerja dengan sistem kelistrikan, perangkat proteksi listrik, sikring atau fuse, circuit breaker, earthing, isolasi, mengurangi tegangan, menggunakan alat yang dioperasikan dengan baterai, residual current device, dan isolasi ganda. Tiap poin ini akan kita bahas satu persatu. Fuse, tautan lemah yang dirancang khusus untuk meleleh pada nilai arus yang telah ditentukan. Keuntungannya murah dan dapat ditemukan di mana-mana, serta mampu melindungi peralatan. Kerugiannya, dia tidak melindungi individu dan beroperasi dengan lambat, tidak akurat, dan mungkin fuse yang tidak sesuai bisa digunakan serta mudah di-override. Circuit breaker, perangkat elektromagnetik yang menjalankan fungsi yang sama dengan sikring tetapi beroperasi lebih cepat. Keuntungannya, secara otomatis trip ketika kondisi fault terjadi. Tidak diperlukan peralatan khusus untuk melakukan reset, sulit untuk dikalahkan, serta melindungi peralatan ketika overload. Adapun kerugiannya adalah, terkadang kita salah melihat dia sebagai RCD, serta ia tidak melindungi individu. Earthing, listrik akan selalu berusaha mencapai bumi, dan earthing adalah sarana yang menyediakan jalur resistansi rendah ke bumi. Adapun keuntungannya adalah, dia akan mencegah sengatan listrik tidak langsung, serta mudah untuk diidentifikasi. Adapun kerugiannya adalah, dia memerlukan special testing dan maintenance serta instalasi oleh profesional, serta perlindungan akan hilang jika ia dipindahkan. Isolation, mematikan pasukan listrik ke item peralatan dan mencegah sistem agar tidak terhubung kembali. Adapun keuntungannya adalah, ini adalah pilihan paling aman karena ia menghilangkan arus listrik, serta dapat mengunci secara fisik. Adapun kerugiannya adalah, ia bisa saja mengisolasi peralatan lain, dan mungkin terkoneksi kembali tanpa lock off, serta tidak bisa diaplikasikan pada kegiatan live fault finding. Reduce voltage system, yaitu mengurangi tegangan listrik dengan menggunakan trafo ke tegangan yang lebih aman, misalnya 110 volt atau 55 volt. Adapun keuntungannya, pada 55 volt, maka kemungkinan kecelakaan sangat jarang sekali terjadi. Dan dengan menggunakan sistem color coding, maka akan mudah dikenali. Adapun kerugiannya adalah memerlukan peralatan khusus, contohnya dibutuhkan transformer. Selain itu, arus masuk ke transformer butuh voltase yang lebih tinggi, sehingga membutuhkan proteksi menggunakan RCD. Battery Operated Tools memiliki keuntungan bahwa resiko yang rendah ketika digunakan secara normal, serta tidak terbatasi oleh adanya kabel dan tidak ada jalur kabel. Kerugiannya, penggunaannya sangat terbatas, serta power yang dihasilkan
itu rendah dan diperlukan pengisian baterai secara rutin. Residual current device membandingkan aliran listrik ke peralatan dengan aliran balik dan jika ada perbedaan, peralatan diisolasi. Adapun keuntungannya bahwa dia cepat dan sensitif serta sulit untuk dikalahkan, mudah digunakan, dites, dan direset, dan tidak dapat direset ketika ada fault dalam sirkuit. Double insulation. Dua lapisan isolasi terpisah disediakan yang memungkinkan terjadinya kesalahan ketika satu lapisan gagal, sehingga lapisan lainnya masih memberikan perlindungan. Adapun keuntungannya adalah dua lapisan insulasi mencegah user kontak dengan bagian yang hidup dan tidak diperlukan earthing. Kerugiannya, kerusakan fisik dapat mengalahkan double insulation. Tidak ada earthing berarti bahwa tidak ada perlindungan ketika digunakan pada peralatan yang membutuhkan earthing. Portable electrical equipment. Kecelakaan dapat disebabkan oleh penggunaan peralatan yang tidak sesuai, perawatan yang tidak memadai atau penyalahgunaan peralatan, menggunakan peralatan yang rusak, modifikasi oleh personel yang tidak berwenang, modifikasi saat alat hidup, menggunakan peralatan di lingkungan yang tidak sesuai, serta tidak ada sistem pemeriksaan atau pemindahan peralatan yang rusak. Area-area yang harus kita lihat ketika kita mencari bahaya pada perangkat listrik seperti plug, kabel, join, dan perkakas. Pada plug, tidak adanya fuse, kerusakan pada plug casing, pengkabelan yang tidak sesuai, serta earthing kabel terlepas. Pada kabel, terlindas, terseret, terperangkap, terkena panas atau korosif dari chemicals, terlipat, serta insulasinya. Pada sambungan sementara, lead terlepas dari cord gripnya, pengkabelan yang tidak sesuai, earthing yang tidak baik, serta koneksi yang salah. Pada perkakas, casingnya, serta koneksi yang sudah rusak. Tindakan pencegahan yang diperlukan untuk mencegah kecelakaan pada penggunaan peralatan portable adalah menurunkan tegangan operasi, menggunakan residual current circuit breakers, mencegah kelebihan beban, kabel yang diisolasi, selubung atau seating yang benar, stop kontak yang cukup, menggunakan kabel drum, perawatan dan perbaikan yang benar, menurunkan tegangan operasi, inspeksi dan pemeriksaan rutin, serta staf yang terlatih dengan baik. Jenis-jenis inspeksi: pemeriksaan oleh pengguna, inspeksi visual secara formal, serta pemeriksaan gabungan dan pengujian atau path testing. Faktor-faktor yang mempengaruhi frekuensi dari inspeksi dan tes. Pertama, rekomendasi pabrikan, lalu usia peralatan, kekokohan peralatan, berinsulasi ganda atau earthed, jenis kabel, lapisan baja atau armor, tingkat penggunaan, pengguna peralatan, lingkungan hidup, penyalahgunaan, serta sejarah peralatan. Alasan-alasan untuk menjaga record dari inspeksi dan tes dari peralatan elektrikal. Pertama, untuk inspeksi oleh orang yang berwenang atau authorized person. Lalu, jika label uji lepas, maka kita masih memiliki catatan. Untuk memastikan frekuensi uji dipertahankan, serta rekam tindakan jika kesalahan telah diperbaiki. Pengendalian keselamatan listrik di lingkungan kantor dapat mencakup penggunaan peralatan standar yang disetujui, melakukan pemeliharaan instalasi listrik tetap, terdapat cara atau metode isolasi, koneksi dan kabel bebas dari cacat, penggunaan sikring yang benar, instalasi colokan kabel dilakukan dengan benar. Tidak ada pembebanan berlebih pada soket, peralatan dimatikan saat tidak digunakan, pengujian PAT sesuai tanggal, kabel dirutekan dengan benar, RCD digunakan, serta terdapat sistem pelaporan kerusakan. Bekerja pada live equipment.
pekerjaan tidak boleh dilakukan pada peralatan live kecuali konduktor tidak dapat dimatikan dalam kondisi apapun, misal ketika menemukan kesalahan. Kedua, tidak dapat dilakukan secara remote atau menggunakan penghalang. Tiga, tindakan pencegahan yang sesuai diambil untuk mencegah terjadinya cedera. Tindakan keselamatan ketika bekerja pada live equipment. Staf yang terlatih dan kompeten. Tidak bekerja sendirian. Informasi yang memadai tentang resiko pekerjaan. Alat berinsulasi yang sesuai. Hambatan atau sekat berinsulasi. Instrumen dan prop uji yang sesuai. Alat pelindung diri atau alas karet. Izin untuk bekerja, serta akses terbatas. Kompeten electrical personnel. Individu yang bekerja dengan listrik memiliki kombinasi pengetahuan teknis dan pengalaman untuk mencegah bahaya. Jika mereka tidak memiliki ini, misal pekerja magang, maka mereka harus diawasi secara memadai. Pengetahuan teknis yang memadai meliputi pengetahuan tentang listrik, pengalaman pekerjaan kelistrikan, pemahaman tentang sistem dan pengalaman praktis dari sistem itu, memahami bahaya dan tindakan pencegahannya, serta kemampuan untuk setiap saat mengenali apakah itu berbahaya, serta aman untuk melakukan pekerjaan. Peralatan listrik yang digunakan di lokasi konstruksi, seperti pengamplas, bor portable, dan lain-lain, dapat terkena kondisi cuaca buruk, serta terseret pada kondisi tanah yang kasar. Hal ini dapat menyebabkan peralatan menjadi berbahaya. Tindakan pencegahan yang sesuai dapat mencakup beberapa hal berikut ini, seperti memastikan peralatan yang digunakan sesuai, menggunakan suplai tegangan rendah seperti 110 volt, tegangan ekstra rendah untuk lokasi basah, penggunaan RCD, alat berinsulasi ganda, alat yang dioperasikan dengan baterai, koneksi yang cocok, inspeksi prapenggunaan, perawatan rutin dan pengajian yang sering, dan hindari bekerja di tempat basah. Layanan bawah tanah dapat mencakup kabel listrik, pipa air, pipa saluran pembuangan, pipa gas, telekomunikasi, serta gas atau cairan yang mudah terbakar. Tindakan pencegahan untuk menangani layanan bawah tanah dapat dikelompokkan dalam 3 bagian besar. Pertama, perencanaan, dengan melakukan penilaian risiko site spesifik dan menggunakan sistem izin kerja. Kedua, menemukan dan mengidentifikasi servis. Perusahaan utilitas dapat menunjukkan lokasi servis, tetapi layanan tersebut mungkin tidak diletakkan di posisi yang sama, atau modifikasi mungkin telah terjadi sebelum dilakukan pencatatan. Dan ketiga, alat penghindaran kabel, dikenal sebagai CAT scanner, harus digunakan untuk mendeteksi kabel listrik yang live. Pengendalian underground service dapat disingkat menjadi PLID. P. Planning the work. L. Locating the service. I. Identifying the service. D. Safe digging practice. Safe digging practice. Penggalian percobaan menggunakan perkakas tangan yang sesuai. Perhatian khusus saat menggali di atas atau dekat dengan garis layanan atau servis. Tidak ada handheld power tools atau mechanical excavators yang dekat dengan fasilitas bawah tanah. Penggalian di samping fasilitas bukan langsung di atasnya. Eksposur akhir dengan penggalian horizontal menggunakan perkakas tangan. Pad atau shovel dengan tepi melengkung atau tekanan kaki lembut, serta menggunakan approved air digging tools.